Tuhan punya menantu dan punya cucu. Tuhan tertawa lucu. Salam Ustadz, kami tegaskan bahwa Tuhan Musa itu berbeda dengan Tuhan Anda. Dan Tuhan kami juga berbeda dengan Tuhan Anda. Karena Tuhan Anda adalah Tuhan yang paling aneh dan tidak masuk akal sehat. Tuhan kok tak pernah menampakkan diri kepada hamba-hambanya. Bagaimana Anda menyembah Tuhan yang tidak ada? Anda hanya berhalusinasi saja bahwa ada Tuhan. Padahal Tuhan Anda itu tidak ada. Hal itu berbeda dengan Tuhan kami. Karena Tuhan kami benar-benar ada dan nyata. Tuhan kami melahirkan seorang putra yang dikirim ke dalam rahim seorang perawan suci. Tuhan kami adalah Tritunggal atau Trinitas atau tiga serangkai atau rangkap tiga, yaitu bahwa Allah adalah tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat. Allah Bapa, Allah Putra atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda, tetapi merupakan satu substansi, esensi atau kodrat. Silahkan ditanggapi Pak Ustadz. Baik, wahai saudaraku, tanggapan dari kami ini bukan bertujuan untuk saling hina, atau saling caci, atau saling mencemooh, atau saling melecehkan Tuhan yang menjadi kepercayaan kita masing-masing. Karena Tuhan kami telah melarang agar kami semua umat Islam tidak menghina Tuhannya siapapun. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-108. Qala Allahu Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَا تَسُبُّوا, dan janganlah menghina oleh kalian wahai umat Islam, alladzina, kepada orang-orang yang yad'una, menyeru oleh mereka, alladzina min dunillahi, dari yang selain Allah, fayasubbu, maka akan menghina, mencaci maki oleh mereka Allah kepada Allah, adwan, dalam keadaan permusuhan, bi ghairi ilm, dengan tanpa ilmu pengetahuan. Kadzalika, yaitu seperti itu, zayyana, telah menghiasi oleh kami, likulli ummatin, untuk setiap umat, amalahum, pada amal mereka, thumma ila rabbihim, kemudian kepada Tuhan mereka, marji'uhum, yaitu tempat kembali mereka, fayunabbi'uhum, lalu dialah Allah akan memberikan kabar kepada mereka, bima kanu, pada sesuatu yang ada oleh mereka, ya'maluna, yaitu beramal oleh mereka. Akan tetapi tanggapan kami ini adalah sebagai rasa kepedulian kami dan wujud saling sapa penuh cinta kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk berdiskusi di dalam kolom komentar channel YouTube kami Al-Mu'allim Center. Begini wahai saudaraku, konsep teologi atau konsep ketuhanan itu sebenarnya sangat mudah dan sangat praktis bagi setiap manusia yang punya akal waras alias tidak gila dan mampu menggunakan akal warasnya itu untuk mendapati hakikat Tuhan yang sejati. Konsep ketuhanan itu sebenarnya bebas. Tidak butuh ada doktrin-doktrin tertentu. Bahkan kalau seandainya Tuhan tidak mengirim seorang nabi dan rasul pun, serta tidak menurunkan satu kitab suci pun, sebenarnya manusia waras itu seharusnya sudah mampu untuk mengenali dan memahami Sang Penciptanya. Jika seandainya manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang menciptakan langit,
Tuhan yang menciptakan langit misalnya berbeda dengan Tuhan yang menciptakan bumi. Kemudian seandainya Tuhan yang menciptakan bumi juga berbeda dengan Tuhan yang menciptakan malaikat. Kalau seandainya Tuhan yang menciptakan malaikat juga berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang menciptakan binatang, maka terjadilah banyak Tuhan. Maka tentunya Tuhan-Tuhan itu tidak maha sempurna, karena ternyata masih ada Tuhan lain yang lebih hebat. Dan jika ada Tuhan lain yang lebih hebat, maka ada salah satu Tuhan yang tidak maha segalanya, tidak maha sempurna. Oleh sebab itulah konsep ketuhanan atau konsep teologi yang mudah dan sederhana bahwa Tuhan pasti Maha Esa, Tuhan pasti Maha segala-galanya, Tuhan pasti Maha sempurna yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi serta seluruh isinya. Dan Tuhan pula lah yang mengurus dan merawat seluruh ciptaannya itu. Tidak ada sekutu baginya. Itulah baru Tuhan yang maha sempurna, yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kemudian konsep ketuhanan yang berikutnya. Jika ada Tuhan yang manusia mampu melihatnya, maka berarti Tuhan itu tidak maha sempurna, karena menyerupai makhluk sehingga manusia bisa melihatnya. Tuhan kok serupa dengan makhluk yang sangat lemah? Tuhan harus berbeda dengan semua makhluknya, agar Tuhan itu maha suci dari sifat-sifat kelemahan dan dari sifat-sifat kekurangan. Karena Tuhan yang hakiki adalah Tuhan yang maha sempurna dan maha segala-galanya. Tuhan harus maha tinggi dan maha besar dari seluruh makhluk-makhluknya. Karena Tuhan itu maha tinggi dan maha besar, maka mustahil, tidak mungkin manusia yang lemah ini mampu melihatnya dengan bola mata, bukan melihat dengan iman yang ada di dalam hati. Konsep ketuhanan berikutnya. Jika Tuhan itu punya anak dari jenis manusia, maka konsep seperti ini lebih repot dan lebih kacau lagi. Karena seolah-olah bahwa Tuhan itu hanya ngurusi makhluk yang bernama manusia saja. Padahal Tuhan yang maha sempurna itu harus mengurus seluruh jagat raya, seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Bukan mengurus manusia yang tak berguna bagi Tuhan. Karena Tuhan yang maha sempurna tak butuh pada apapun atau pada siapapun. Mengapa Tuhan kalau seandainya punya anak, mengapa anaknya harus dari manusia? Mengapa bukan dari jenis malaikat atau jenis-jenis yang lainnya? Ini konsep yang sangat membingungkan. Tuhan kok punya anak, entar punya menantu, Tuhan mantu judulnya. Kan lucu, Tuhan mantu. Setelah mantu punya menantu dan punya cucu. Malah tambah wagu, tambah repot, tambah kacau. Nanti ada judul Tuhannya tertawa karena lucu. Oleh sebab itulah, konsep semacam ini adalah konsep yang sangat membingungkan. Tuhan dibatasi oleh pikiran manusia sendiri. Tuhan kok dibatasi dengan pembatasan-batasan tertentu. Tuhan itu maha tak terbatas, jangan dibatasi. Tuhan itu maha sempurna, jangan dikurangi sifat-sifat maha sempurnanya Tuhan. Jangan mengotori sifat-sifat keesaan Tuhan. Jangan merusak dan menodai sifat-sifat keagungan dan kebesaran Tuhan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.